Oke, Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi sama saya ya, Bapak Ibu ya. Semoga nggak bosen nih ya. Ketemu lagi bersama saya, Diana, selaku produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda di hari Kamis tanggal 25 November. 25 November ya, 2021. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini semuanya sehat ya. Karena topik kita hari ini mengenai cocoa flavanol untuk diabetes. Nah, di mana kita tahu kalau diabetes ini kan ibu dari segala macam penyakit. Baik, nanti seperti biasa ya Bapak Ibu ya, Dokter Winda akan menjelaskan mengenai penyakit diabetesnya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau menceritakan kesaksiannya mengenai konsumsi cocoa flavanol juga bisa tulis di chat. Nanti saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Tentunya kami juga akan memberikan hadiah ya untuk Bapak Ibu ya. Kita tes dulu ya, kita panggil dokter cantik kita, Dokter Winda. Apakah sudah masuk? Halo, Halo dokter, wow, sudah ada ya dokternya, aman ya dok ya sinyalnya ya? aman. Aman. Oke, sudah siap ya dok ya? Sudah? Oke, sebentar. Sudah muncul ya dok ya? Ya, oke, ya, udah muncul. Silakan dokter. Thank you, Diana. Ya, selamat malam nih teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Ya, kita ketemu lagi ya hari ini. Dan hari ini topik kita itu mau bahas tentang diabetes mellitus. Pasti udah tahu kan? Pasti familiar lah gitu ya, teman-teman. Saya yakin banget pasti banyak yang familiar dengan diabetes mellitus. Tapi mungkin belum tentu tahu banget tentang diabetes mellitus nih. Nah, makanya kita belajar tentang diabetes mellitus supaya kita lebih paham soal masalah yang satu ini. Oke? Let's go. Slide. Nah, diabetes mellitus sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kalau ditanya diabetes mellitus itu apa, sebenarnya diabetes mellitus itu kurang tepat, teman-teman, kalau kita katakan dia itu suatu penyakit. Kenapa? Kalau penyakit itu bisa sembuh, ya kan? Tapi diabetes mellitus ini kalau kita udah kena diabetes mellitus, ya nggak ada istilah sembuh gitu. Kita akan terus-terusan diabetes mellitus hanya terkontrol aja gitu. Kenapa? Diabetes mellitus itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana ada beberapa gejala yang timbul akibat kita itu mengalami yang namanya peningkatan kadar gula darah atau glukosa darah. Nah, peningkatan kadar gula darah ini terjadi karena kita kekurangan insulin, baik itu secara absolut maupun secara relatif. Nah, gara-gara nih kita naik gula darah kita naik terus ya, terusan gara-gara kita sampai kurang insulin, akhirnya naik gula darah kita naik terus dan cenderung menetap gitu ya, akhirnya mulailah timbul gejala-gejala. Nah, gejala-gejala yang timbul inilah kumpulannya itu, kumpulan gejala-gejala tersebut, itulah yang disebut diabetes mellitus. Ya, slide. Nah, kalau untuk diabetes mellitus sendiri sebenarnya ada beberapa tipe, banyak bahkan tipenya ya, tapi nggak usah semua kita bahas. Di sini kita lebih bahas itu yang umum aja. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan juga ada juga mungkin yang pernah dengar namanya gestasional diabetes atau diabetes pada ibu hamil. Jadi diabetesnya itu pas lagi kehamilan aja gitu. Setelah nanti melahirkan udah nggak diabetes lagi. Nah, kita di sini akan lebih bahas itu terutama diabetes tipe 1 dan tipe 2 karena itu yang paling umum kita temukan di lapangan ya. Slide. Nah, tanda-tandanya tadi kan diabetes itu dikatakan diabetes itu kumpulan gejala ya. Nah, gejalanya apa aja? Nah, gejalanya itu bisa adanya polidipsi. Polidipsi itu apa? Rasa haus yang berlebihan, aus mulu bawaannya ya. Tapi padahal cuaca nggak panas nih, nggak gerah,
tapi bawaannya tuh aus mulu gitu ya. Terus banyak kencing atau poliuria. Nah, waduh, dok saya banyak kencing nih, jangan-jangan saya diabetes. Belum tentu ya. Kapan dulu nih banyak kencingnya? Kalau kencing-kencingnya itu kita di siang hari, itu wajar karena kan kita beraktivitas, kita minum. Nah, untuk yang diabetes ini, justru kencingnya itu sering kencing pada malam hari pada saat kita sedang tidur. Jadi sampai kondisi di mana kita sampai terbangun untuk kencing. Nah, itu kita harus waspadai, jangan-jangan kita diabetes mellitus. Tapi itu pun harus berkali-kali ya. Dalam artian itu bukan yang terbangun cuma sekali dua kali aja, tapi lebih dari 2 kali terbangun di malam hari untuk kencing. Hati-hati kita masuk dalam kategori poliuria ini ya. Terus juga bawaannya cepat lapar, polifagia. Nah, bawaannya lapar mulu, pengen makan terus. Tapi bukannya tambah gemuk, malah tambah kurus. Padahal banyak makan. Kan banyak orang yang ada juga ya, yang banyak makan tapi badannya tuh nggak gemuk-gemuk, stay segitu aja. Nah ini enggak, dia banyak makan tapi bukannya menetap atau tambah berat, itu malah berat badannya malah menurun. Bahkan cenderung drastis lagi menurunnya. Udah gitu, udah banyak makan, bukannya jadi bertenaga, itu malah jadi badannya tetap lemes, gampang capek, ya itu hati-hati. Lalu juga selain itu juga ada gejalanya itu kalau kencingnya itu manis, ya, kencing manis. Jadi kalau dites di laboratorium itu dia kencingnya manis. Terus ada juga kalau nafasnya itu bau keton. Ini tuh bau keton tuh ibaratnya tuh seperti baunya tuh kayak bau fermentasi gitu loh. Bau gimana ya? Alkohol fermentasi. Saya selalu susah mendefinisikan kalau nafas bau keton ini. Tapi baunya itu seperti bau fermentasi, bau nafasnya gitu ya. Jadi agak-agak seperti ada aroma alkoholnya gitu. Padahal kan bukan minum alkohol ya gitu. Jadi seperti ada bau fermentasi tape fermentasi ya. Baunya ada bau seperti itu pada nafasnya. Nah, lalu juga ada rasa kesemutan. Nah, kesemutan pada jari-jari tangan, jari-jari kaki, dan disertai juga dengan ada gatal-gatal pada kulit. Nah, ini juga waspada, hati-hati. Bisa jadi salah satu gejala diabetes. Lalu bisa juga karena penglihatan kabur, dan juga kalau lukanya itu sulit untuk sembuh. Nah, kalau kita memiliki gejala-gejala klinis ini, dan kondisinya gula darah kita tinggi, hati-hati kita masuk dalam kategori diabetes mellitus. Slide. Nah, patofisiologinya, ibaratnya nih perbedaannya antara kasus pada tipe 1 dengan tipe 2, itu kan tadi sama-sama adalah kondisi seperti kurang insulin. Nah, gitu ya. Nah, kalau pada yang tipe 1, itu tuh insulinnya memang yang kurang. Ya, jadi ibaratnya kalau kita membayangkan ya, saya analogikan, insulin itu tuh seperti kunci. Kunci nanti dia akan buka gembok yang ada di sel-sel kita supaya gerbangnya bisa terbuka, gerbang-gerbang di sel kita bisa terbuka sehingga gula yang ada di dalam darah itu bisa pindah ke dalam sel gitu sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam darah. Nah, kalau dipindahin dari darah dipindahin ke dalam sel, nah yang di dalam darah kan jadi berkurang kan? Nah, kalau pada tipe 1 itu dia insulinnya atau kuncinya itu kurang sehingga gembok yang bisa dibuka, gerbang-gerbang yang bisa dibuka itu cuma sedikit. Nah, karena cuma sedikit yang bisa dibuka sehingga yang bisa ditampung pun ya gula yang bisa ditampung dipindahin dari dalam darah ke dalam sel juga cuma bisa sedikit. Akibatnya apa? Menumpuklah gula di dalam darah. Nah, kalau perbedaannya di tipe 2, itu sebenarnya insulinnya itu cukup gitu ya. Kuncinya tuh ada banyak. Harusnya dia bisa buka banyak gembok. Tapi nggak matching antara kuncinya dengan gemboknya. Karena gemboknya sudah mulai berkarat, ya sudah mulai rusak. Sehingga kuncinya yang harusnya bisa buka gemboknya udah nggak bisa lagi, gitu ya. Sehingga si pagar-pagar ini, gerbang-gerbang ini nggak bisa dibuka. Akhirnya tidak bisa deh kita pindahin si gula yang dari dalam darah ke dalam sel. Akhirnya menumpuk juga di dalam darah gulanya. Akibatnya di situ dibacalah gula darah kita akan tinggi. Slide.
Nah, normalnya harusnya tubuh kita itu akan selalu menjaga kadar gula darah kita itu dalam kondisi yang namanya homeostasis atau normal. Normalnya berapa? Normalnya itu harusnya di bawah 110 mg per desiliter. Nah, cuman nih kan ada kondisi kapan ada saat dia nanti bisa naik atau bisa turun. Nah, contohnya kita makan, ya kan? Kalau kita makan, itu akan terjadi peningkatan kadar gula darah kita. Nah, pada saat gula darah kita itu meningkat, maka otak akan memerintahkan sel pada pankreas kita yang namanya beta sel untuk mengeluarkan yang namanya insulin. Nah, insulin akan dikeluarkan, kunci-kunci tadi ya, itu akan dikeluarkan untuk membuka gembok-gembok yang ada terutama itu di sel otot. Nah, di sel-sel otot ya, atau di sel-sel tubuh yang lain, itu akan dibuka pintu-pintunya supaya apa? Si gula darahnya itu tadi bisa berpindah ke dalam sel supaya dipakai untuk metabolisme sel. Nah, nanti hasil dari metabolisme sel ini itulah yang nanti akan menjadi energi buat kita beraktivitas. Nah, tapi kadang nggak semuanya bisa kepake oleh si sel-sel tersebut. Sisanya dikemanain nih? Kan nggak mungkin dipertahankan tetap di dalam darah kan? Nanti jadi tinggi dong gulanya. Nah, kalau begitu disimpan. Sisanya disimpan, ditabung dulu nih, di deposit. Di mana depositnya? Kita deposit itu di liver. Nah, di liver nanti si gula darah itu akan disimpan di sana sebagai simpanan sementara kalau nanti dibutuhkan. Nah, setelah disimpan, semua si gula darah yang berlebih itu sudah yang tadi baru masuk tadi sudah dipindahkan kembali, ya dipindahkan dimasukkan ke dalam sel-sel, akhirnya gula yang di dalam darah akan kembali normal, akan kembali turun. Nah, nanti sambil kita beraktivitas, ada saat-saat di mana sel-sel kita itu akan kembali membutuhkan gula lagi. Akhirnya dia akan membuka gerbangnya dan mengambil lagi gula yang ada di dalam darah. Lama-lama gula yang di dalam darah itu yang awalnya masih dalam kadar normal, lama-lama pun bisa jadi berkurang. Nah, kalau berkurang apa yang terjadi nih? Nah, inilah yang biasanya kita rasanya itu lemes gitu kan. Pada saat kita lemes, otak akan menstimulasi, "Hey, ayo dong tambah gula, kasih asupan gula." Nah, itulah kita responnya dengan rasa lapar. Nah, tapi sometimes kadang-kadang nih kan kita nggak selalu begitu lapar langsung makan, ya kan? Biasanya masih, aduh nanti deh bentar lagi ribet. Nah, belum tentu kita bisa langsung makan. Terus sementara itu apa yang kita lakukan? Apa yang tubuh kita lakukan? Nah, otak akan mengirim sinyal ke sel ke organ pankreas kita. Tapi kali ini yang diberi sinyal itu namanya alfa sel. Nah, alfa sel akan mengeluarkan yang namanya glukagon. Nah, glukagon ini perannya adalah untuk membuka cadangan gula yang ada di liver tadi yang kita deposit. Nah, cadangan yang di liver tadi akan dibuka, gulanya, simpanannya akan dikeluarkan ke dalam darah, sehingga gula di dalam darah bisa agak naik kembali, menjelang normal sampai nanti kita menunggu saatnya makan. Begitu terus ya. Slide. Nah, pada prinsipnya kalau seandainya nih kita diduga menderita diabetes karena gula darah kita tinggi terus, ditambah lagi tadi kita sudah ada timbul gejala-gejalanya ya, gejala-gejala diabetes, biasanya sebenarnya kita nggak langsung dikasih obat. Nah, biasanya yang dilakukan pertama adalah kita lakukan diet dan juga olahraga. Nah, diet di sini gunanya adalah untuk membatasi asupan gula yang masuk supaya nggak semakin banyak penumpukan gula yang di dalam darah tersebut. Lalu ditingkatkan olahraganya supaya apa? Pengambilan gula yang di dalam darah itu bisa lebih banyak. Nah, tapi kadang ini pun nggak cukup. Gula darahnya tetap tinggi, jadi terpaksalah harus diberikan obat oral atau obat minum ya. Nanti obat minumnya juga tidak mempan ya, gula darah tetap tinggi, terpaksa harus insulin. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% ekstrak flavanol murninya. Dan di sini kita punya flavanol original, flavanol sweet, dan juga flavanol DTM with L-arginine. Slide.
Flavanol sendiri dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata tuh sudah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi, kita akan mendapatkan manfaat jangka pendeknya, itu akan terjadi dilatasi atau elastisitas pembuluh darah kita, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, kita juga ada efek jangka panjangnya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya tidak rusak. Slide. Nah, biasanya kalau pada penderita diabetes ya, nah pada penderita diabetes ini kan ada terjadi tadi ya gula darahnya tinggi gitu kan. Nah, di sini ternyata ada dari hasil penelitian pada panelis-panelis yang dilakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung flavanol yang tinggi, itu ternyata memberikan efek yang menguntungkan, terutama pada oksidasi LDL, agregasi trombosit, sensitivitas terhadap insulin, perbaikan fungsi endotel, dan juga tekanan darahnya. Di mana kalau tadi ya seperti kasus kita ini pada pasien diabetes, itu kan dia terjadi kondisi gula darah yang tinggi, ya tinggi terus berulang dan juga berkepanjangan. Nah, kondisi gula darah yang tinggi ini, itu ternyata bisa merusak nitric oxide yang ada di dalam pembuluh darah kita, yang nanti perannya adalah untuk elastisitas pembuluh darah. Nah, karena dirusak isi nitric oxide-nya, jadi kita mengalami kekurangan nitric oxide sehingga pembuluh darah kita jadi kurang elastis. Nah, dengan begini itu bisa semakin membuat pembuluh darah kita itu sirkulasi darah kita itu nggak lancar. Nah, ternyata dari hasil penelitian, setelah 30 hari melakukan intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung tinggi flavanol, yaitu sekitar 371 mg flavanol 3 kali sehari atau kurang lebih, itu di atas 5 mg kali 3 kali sehari, itu ternyata terjadi peningkatan dilatasi pada pembuluh darah yang setara dengan kita melakukan perbaikan aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan kardiovaskular, dan juga terapi insulin dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi kan seperti tadi ya, banyak juga pasien-pasien diabetes yang padahal udah diet, udah olahraga, udah minum obat, tapi diabetesnya tuh kayak susah banget terkontrolnya. Akhirnya mulailah timbul masalah-masalah pada sirkulasi darahnya. Nah, ternyata dari hasil penelitian, itu kita 30 hari mengkonsumsi cocoa flavanol dengan dosis minimal 3 kali 5 mg setiap harinya, itu ternyata hasilnya itu bisa sama seperti kita sudah diet, exercise, dan minum obat sampai kita terapi insulin dalam jangka waktu yang panjang. Gitu ya. Jadi bisa mengejar ketertinggalan dari kerusakan-kerusakan pada sirkulasi darah kita. Slide. Nah, selain itu kita juga punya ada L-arginine-nya juga, di mana L-arginine itu merupakan sebuah asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, nanti perannya terutama adalah untuk memproduksi protein. Cuman karena dia esensial tentunya dia tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, sehingga harus kita dapatkan dari luar, seperti daging merah, daging ayam, daging ikan, produk olahan susu, kacang-kacangan seperti kedelai, gandum utuh, dan juga kacang-kacangan lainnya. Slide. Nah, uniknya arginine sendiri itu ternyata bahkan ya bisa diubah menjadi nitric oxide. Jadi nih kalau seandainya nitric oxide kan harusnya kan diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Nah, tapi kalau memang kita punya pembuluh darah udah terlalu rusak ya, sudah terlalu rusak, bahkan kita stimulasi pun dia tidak sanggup untuk memproduksi nitric oxide. Nah, dengan konsumsi L-arginine ini itu bahkan bisa menggantikan si sel endotelium dalam memproduksi nitric oxide karena arginine sendiri itu bisa diubah menjadi nitric oxide gitu ya. Belum. Pelan-pelan ya. Nah, nanti dengan begitu aliran darah bisa lebih lancar, dan selain itu juga arginine sendiri, itu ternyata dia punya peran juga dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon insulin juga ya, terutama untuk kasus diabetes mellitus dan juga senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, untuk ekstraksi flavanol sendiri itu
uniknya teman-teman, seperti tadi kan sudah saya sempat bahas sebelumnya, itu kan kita kan flavanol itu dia sulit ya, gampang rusak gitu. Nah, di sini untuk produsen kita sudah punya metode yang bahkan sudah mereka patenkan dalam cara mereka mengekstraksi flavanolnya. Di mana proses yang mereka gunakan ini itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami, di mana kalau dibandingkan nih dengan proses pembuatan coklat yang konvensional itu udah banyak yang rusak. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat flavanol dengan jauh lebih tinggi dan lebih baik dengan metode yang sudah digunakan oleh Barry Callebaut ini. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority ya. Sehingga di sini karena memang sudah ada banyak sekali penelitian, jurnal-jurnal. Jadi kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa cocoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya itu bisa berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman, itu bisa konsumsinya ya untuk maintenance, untuk yang flavanol original dan sweet itu cukup 3-5 gram sehari. Itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Cuman kalau tadi bagi teman-teman yang diabetes, berdasarkan hasil riset, itu bisa mulai dari 3 kali 5 gram setiap hari, itu bisa bantu untuk mengejar ketertinggalan dari perbaikan sirkulasi darah. Dan bisa juga konsumsi flavanol with L-arginine, 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik, Bapak Ibu. Sebelum saya bacakan pertanyaan ya, Dok, saya akan membacakan acara-acara yang akan dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat ya. Baik, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Oke, oke, mohon maaf. Oke, baik. Eh, Saya akan bacakan mulai dari nomor konsultasi ya. Nah, Bapak Ibu jika ingin bertanya mengenai masalah kesehatan, mengenai konsumsi kokoa flavanolnya bisa langsung menghubungi nomor konsultasi Dokter Windah. Nah, nomornya ada di 0878 1706 6067. Dan ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga ada promo Legend of Sponsor, ada 1 unit mobil, 1 unit motor, dan juga 1 unit laptop. Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah ini dengan cara mengumpulkan minimal 600 poin. Ini batasnya sampai Desember ya Bapak Ibu. Untuk info lebih lengkapnya nanti bisa bertanya melalui upline atau melalui Mbak Sinta. Kemudian besok ya kita ada Zoom bagi yang sudah bergabung menjadi member FHI, Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom bersama Bapak Aris Hendrawardana itu Forever Income Training dengan judulnya Prestasi hari Jumat tanggal 26 November jam 8 malam. Kemudian bagi Bapak Ibu warga Depok nih bisa langsung mampir ke Pempel 812 di hari Sabtu 27 November jam 2 siang. Di sana ada bisnis preview bersama Ibu Lisa Anggraini, Bapak Beni Mustafa dan juga Ibu Sri Suhesti. Kemudian Bapak Ibu yang berada di Ambon ya, bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Adam, Ibu Dea, dan juga Ibu Teresia dan juga Ibu Flona ya hari Sabtu 27 November jam 2 siang di Elizabeth Hotel Ambon. Kemudian bagi warga Jakarta dan sekitarnya juga bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Yanto, Bapak Beni Mustafa, dan Ibu Iksir Jauhari. Hari Minggu ya, 28 November jam 13.30 di Rumah Makan Putra Minang Cipadu Larangan Tangerang. Kemudian ada lagi bisnis preview di hari Minggu ya, tanggal 28 November jam 2 siang di Kalimantan Timur. Pembicaranya ada Ibu Maswah, Ibu Rusnayati, Ibu Heni Herlinda, Bapak Sunario dan juga Ibu Marliana ya di Grand LT Hotel Kalimantan Timur jam 2 siang. Kemudian di Pekanbaru kita juga ada bisnis preview bersama Bapak Richard, Bapak Yayan, Ibu Haji Desmaida, dan juga Ibu Eni di Hotel Amera hari Minggu 28 November jam 13.30.
Nah, ini dia acara yang sangat-sangat luar biasa ya, acara yang sudah dinanti-nanti dari lama ya Bapak Ibu ya. Ada Grand Business Preview bersama Dr. Winda, Bapak Aris Hendrawardana dan juga Bapak Adam dan juga ada kedatangan ya yaitu CEO yaitu Ibu Susan Barlin di hari Sabtu 4 Desember jam 2 siang di Swiss Bell Hotel Mangga Besar. Untuk tiketnya berbayar 25.000 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada training ya Bapak Ibu ya di Via Renata Puncak tanggal 5 sampai 6 Desember, biaya investasinya Rp450.000 bersama Bapak Aris Hendrawardana, Bapak Yaumil Putra dan Bapak Adam Yusvan Edwin. Dan tak tertinggal juga ya Ibu Susan Barlin yaitu CEO dari Forever Healthy Indonesia. Dan untuk info lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi Mbak Sinta ya. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu tanggal 11 Desember ada seminar kesehatan Food of God nih. Mungkin ada yang ingin sudah nunggu-nunggu Dokter Winda bisa langsung hadir di Swiss Bell Hotel Manokwari ya. Acaranya jam 1 siang bersama Ibu Siti Rahayu, Ibu Maria Magdalena dan juga Bapak Nathaniel ya. Baik, ada banyak sekali acara ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, baik Dokter Winda, saya akan bacakan chatnya ya. Siap. Oke, kita mulai dari atas. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Bontang. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan nih dok dari Ibu Rosita Lubis. Bau keton itu kira-kira seperti apa ya dok? Nah, ini tadi aku udah jawab ya. Tadi aku udah jawab pas lagi presentasi kan. Nah, bau keton itu tuh kurang lebih tuh seperti bau fermentasi. Ya, bau fermentasi kayak bau tape. Nah, tape nah, itu kan bau fermentasinya ya, strong ya. Jadi seperti itu kira-kira kurang lebih bau keton. Oke, berarti nggak enak ya dok ya sebenarnya ya. Pasti dong. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Yanti Nurhayati, selamat malam Dokter Indah. Makanan dan minuman apa aja yang harus dihindari kalau ada gula darah tinggi? Terus minum flavanolnya berapa kali sehari dan berapa gram sehari? Kemudian bagusnya yang sweet atau yang ori ya dok? Oke, nah sebenarnya pada dasarnya itu yang perlu dihindari adalah sumber-sumber karbohidrat, makanan-makanan atau minum-minuman yang mengandung karbohidrat yang simplex gitu ya, seperti contohnya gula pasir, tepung ya, itu kalau bisa sih untuk yang diabetes ya dihindari atau enggak dibatasi deh ya, gula pasir, terus habis itu yang berbahan-bahan tepung ya seperti mie, terus roti ya. Nah, itu sebenarnya kalau bisa dihindari. Lebih bagus kalau memang pengen yang manis, mulutnya pengen yang manis, itu lebih bagus makan buah ya. Makan buah aja itu masih boleh ya. Nah, terus habis itu kalau untuk minum flavanolnya juga, kalau dari hasil penelitian tadi, itu memang yang dianjurkan adalah 3 gram kali, 5 gram 3 kali sehari. Ya, dan itu untuk yang ukuran yang original. Kalau saya sih lebih rekomendasi kalau untuk yang diabetes lebih ke yang original ya. Karena rasa pahitnya itu juga membantu untuk supaya kita tuh nggak pengen makan gitu, nggak pengen nyemil gitu ya. Jadi lebih bagus sih kalau saya sih lebih prefer yang original, minumnya 3 kali 5 gram setiap hari. Ya, Oke, baik. Selanjutnya, oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Rahma Hafizah. Selamat malam Dokter Winda. Mau tanya dok, kalau diabetesnya udah 15 tahun, bagusnya original dulu baru DTM apa DTM langsung ya, Dok? oke. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya sih yang mana aja boleh ya. Mau original dulu boleh, mau langsung DTM juga boleh. Pada dasarnya sih bebas. Cuman kalau ini berhubung diabetes sebenarnya udah lama, udah 15 tahun apalagi kan. Ini kan kemungkinan kerusakan pada pembuluh darahnya udah cukup luas. Nah, kalau kondisi seperti ini sih sebenarnya saya secara pribadi lebih menganjurkan DTM justru.
Nah, DTM karena tadi di DTM itu sudah ada L-arginine-nya. Nah, di mana L-arginine bisa membantu untuk membackup nitric oxide yang dibutuhkan oleh tubuh sambil nantinya flavanol membantu untuk perbaikan pada pembuluh darahnya supaya nanti kerjanya bisa yang lainnya bisa lebih maksimal. Tapi akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau dikombinasi ya. Boleh kalau kita kombinasi antara DTM dengan original. Nah, itu kan jadi DTM itu memang porsinya adalah untuk booster. Jadi boleh minum DTM-nya dua saset setiap hari, ditambah mungkin originalnya cukup 1 kali 5 gram seperti itu. Dikombin seperti itu boleh kok, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Bu Rahma ya. Kemudian dari Bapak Wakim Sukses, mau malam Dokter Winda mau nanya tentang sakit punggung sampai lari ke kepala sebelah kiri, lalu tangan terasa kebas, bagusnya minum ori apa yang DTM ya, Dok? Nah, ini sebenarnya sama juga ya Pak ya, bebas kok. Boleh mau yang DTM boleh, yang ori juga boleh. Tapi kalau untuk seperti ini sih saya sarankan, kalau pas lagi sakitnya, Bapak boleh langsung minum yang DTM-nya aja. Gitu. Tapi nanti buat maintenance itu pakai yang ori nggak apa-apa gitu. Jadi nanti disesuaikan aja dengan yang Bapak rasakan gitu. Jadi untuk maintenance-nya ori, nanti kalau pas lagi nyeri-nyerinya itu dihajar dengan DTM gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa dikombin ya, Dok ya? Boleh. Kemudian dari Ibu Dwi ya dok ya, selamat malam dokter. Aku sering bunyi suara suara di dalam perut, lumayan agak kencang bunyinya seperti orang lapar tapi nggak lapar. Katanya banyak angin dalam perut dok. Dan sering buang air itu kenapa ya dok ya seperti itu? Nah, ini sebenarnya lebih karena aktivitas ya atau ibaratnya itu istilahnya itu peristaltik pada usus. Nah, di sini terjadi apa namanya hiperperistaltik. Jadi eh, kontraksi ususnya itu agak lebih meningkat dari biasanya. Nah, ini mungkin bisa jadi bisa terjadi bisa macam-macam. Bisa karena ibu terlalu aktif ya, bisa. Karena itu ada hubungannya dengan aktivitas kita. Kalau kita banyak bergerak, banyak aktivitas, memang itu juga akan membuat usus kita itu semakin kontraksinya itu atau peristaltiknya itu akan juga semakin cepat. Nah, mungkin bisa jadi hubungannya ke sana. Biasanya sih lebih ke arah sana ya. Kecuali nih Ibu Dwi ada rasa seperti itu, tapi disertai dengan hal-hal lain yang ibaratnya ada nyeri juga pada perutnya atau apa namanya susah BAB-nya. Ini kan enggak ya kan, hanya sekedar ibaratnya nih suaranya aja kayaknya nggak enak kali ya kalau kedengaran orang dikira apa lagi belum makan gitu kan. Nah, apalagi sampai buang-buang angin lagi itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya itu karena memang peristaltik pada ususnya aja yang agak lebih meningkat karena mungkin aktivitas ibu juga meningkat juga gitu. Oke baik, terima kasih dokter Winda. Berarti bukan karena cacingan ya dok ya? Enggak ya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Bon ya, selamat malam Dokter Winda dan Diana. Selamat malam. Tadi info Dokter Winda katanya selama 30 hari kalau kita konsumsi flavanol sama dengan sudah diet dan sudah olahraga ya. Jadi kalau kita konsumsi flavanolnya tidak perlu lagi olahraga ya, Dok. Nah, apakah flavanol dapat membuang Kemudian yang kedua ya, Dok ya. Apakah flavanol dapat membuang ginjal kita sehat selalu karena sering konsumsi obat diabetes. Iya, nah ini ya, jangan karena nanti kita sudah minum flavanol ya, terus hasilnya itu sudah sama seperti kita sudah diet lama dan juga olahraga yang lama, bukan berarti kita jadi nggak olahraga ya, tetaplah olahraga karena itu sebenarnya sesuatu yang baik gitu ya. Tapi sekarang ibaratnya dengan mengkonsumsi flavanol, kita berolahraga itu jadi lebih menyenangkan, lebih ringan, nggak harus maksa lagi ibaratnya seperti itu gitu karena aktivitas metabolisme tubuh kita sudah lebih efektif gitu. Biasanya kan kalau seperti tadi yang saya katakan, kenapa disuruh olahraga untuk pada pasien diabetes supaya pengambilan atau penyerapan apa sih namanya gula yang di dalam darah itu meningkat gitu kan supaya semakin banyak yang diserap
si gula darahnya, berarti olahraganya juga harus semakin berat dan semakin banyak juga gitu. Nah ini dengan mengkonsumsi kokoapavanol, nah dengan kita cukup olahraga ringan juga sudah cukup untuk meningkatkan atau menjaga sirkulasi darahnya tetap baik dan juga bisa membantu juga untuk memaintain diabetesnya juga. Jadi tetap ya Pak ya olahraganya jangan jadi enggak ya, cuma jadi lebih ringan aja. Nah, lalu untuk ginjal sendiri juga memang kokoapavanol ini memang bagus untuk ginjal ya, karena memang apalagi kalau untuk yang diabetes kan obat-obatnya macam-macam, belum lagi dengan terapi insulin ya, belum lagi kalau seandainya kebetulan sudah komplikasi pula lagi, ada lagi obat-obatan untuk komplikasinya, gitu kan, dimana itu bisa memperberat ginjal kita. Nah, dengan konsumsi kokoapavanol itu akan membantu untuk meringankan kerja ginjal supaya lebih smooth kerjanya. Nah, itu akan membantu untuk menjaga aliran darah dan membantu pengeluaran dari obat-obat yang sisa-sisa obat-obatan tersebut untuk keluar dari ginjal supaya tidak membebani ginjal lebih berat lagi. Jadi bisa untuk membantu juga ginjal tetap sehat, tetap survive gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Pak Bun ya, karena kita tetap harus olahraga ya, Dok ya, minimal aktivitas fisik 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Ya, tidak perlu lama-lama ya, Dok ya. Mungkin Yes. 15 menit, 30 menit cukup. Kemudian dari Bapak atau Ibu ya, Bapak Arnold Manurung, Bu Dokter, saya agak telat tadi joinnya. Mau bertanya apakah memang diabetes itu tidak ada obatnya? Ya, dan apakah kokoa dapat berfungsi maksimal untuk diabetes? Kalau mau konsul sama Bu Dokter bisa diulang nomor handphonenya. Iya. Nah, kalau memang jadi seperti tadi saya katakan, pada dasarnya diabetes itu tadi bukan penyakit, tapi dia suatu sindroma atau kumpulan gejala. Jadi memang yang nggak ada obatnya. Obatnya hanyalah obat-obat untuk menangani gejalanya dan juga untuk menjaga kontrol dari apa sih namanya penyebab utamanya yaitu gula darah yang tinggi tadi gitu. Tapi apakah bisa timbul lagi diabetesnya? Pasti bisa, akan pasti bisa untuk timbul lagi. Makanya kenapa diabetes itu bukan dikatakan sembuh, melainkan terkontrol ya. Terkontrol, tetap stabil, tetap senormal-normal yang bisa dibikin oleh si tubuhnya seperti itu. Nah, di sini kokoa perannya di sana. Yaitu apa? Tadi meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Di mana tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk terutama yang diabetes tipe 2 itu kan insulinnya sebenarnya cukup. Insulinnya sebenarnya banyak, tapi itu nggak connect ya, tidak connect dengan gembok yang ada di dalam sel, yang ada pada sel, sehingga gerbangnya nggak bisa kebuka. Nah, konektivitas inilah yang akan ditingkatkan oleh kokoapavanol gitu ya. Gemboknya yang dibenerin supaya si insulinnya bisa connect lagi dengan gemboknya. Disitulah peran kokoapavanol untuk diabetes. Nah, kalau asalkan ini sudah bisa connect, gerbang bisa kebuka dan gula bisa berpindah dari dalam darah ke dalam sel, sehingga yang di dalam darah bisa semakin normal. Nanti kalau untuk nomornya mungkin bisa di-share lagi aja nanti ya, Diana ya. Oke, baik. Sudah ada di layar laptop atau handphone Bapak Arnold ya di 0878 1706 6067. Dan juga saya sudah chat ya Pak ya di DM chat di Zoom ini. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan ya Dok ya. Oke, sebentar. Dari Ibu Eni di Batam ya. Selamat malam dokter dan Mbak Diana. Selamat malam Bu Eni. Mau tanya kalau diabetes udah sampai yang amputasi ya dok, apakah masih bisa dibantu dengan kokoa flavanol? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Tentu dong, tetap harus dibantu dengan kokoapavanol. Karena walaupun sudah diamputasi, bukan berarti diabetesnya sudah nggak ada. Dia amputasi itu hanya salah satu komplikasi dari diabetes. Ibaratnya makanya selalu dibilang tuh diabetes itu tuh ibu dari segala penyakit. Nah, jadi diabetes itu kalau kita udah punya diabetes, itu kita siap-siap aja beranak. Ya, anaknya nanti ada banyak. Ada jadi luka ya, buka makanya biasanya suka disebut diabetes basah.
Ya kan bisa jadi luka, lupus diabetikum, atau nanti bisa beranaknya kemana? Ke hipertensi, ke jantung, ke ginjal, ya, atau ke bisa bahkan sampai ke kanker. Ya, jadi bisa banyak. Jadi dari komplikasi diabetes ini bisa banyak sekali, ya. Nanti kita nggak tahu akan mau pilih dia mau jadi apa, ya, anaknya mau yang mana. Kita nggak pernah tahu. Kita tinggal beruntung-beruntungnya kita aja nih, yang kita akan kedapetan yang mana. Nah, di sini kalau kita udah dapat anaknya satu nih tadi ya, luka. Terus habis itu diamputasi. Bukan berarti si diabetes kita ini nanti tidak akan menghasilkan komplikasi yang lain. Bisa tetap akan bisa menghasilkan komplikasi yang lain kalau tidak dikontrol diabetesnya. Itulah makanya tetap walaupun sudah diamputasi tetap harus di maintenance terus ya. Boleh kita bantu dengan flavanol untuk memperbaiki yang lain-lain supaya jangan sampai beranak yang lain juga. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda ya. Semoga cukup jelas Bu Eni ya. Jadi memang komplikasi diabetes itu sangat banyak sekali ya Dok ya. Bisa macam-macam ya. Nah untuk itu Flavanol membantu untuk sebagai pencegahannya ya. Kemudian dari Bapak Mahmudin di Bogor ya Dok ya. Selamat malam dokter. Ada customer saya yang bertanya apakah sama kandungannya kokoa asli yang baru dipetik dari pohonnya langsung dengan Flavanol Dok. Nah, bisa dibilang kokoa flavanol kita ini adalah yang memiliki kandungan paling mendekati dengan kokoa yang baru dipetik dari pohon. Nah, dengan catatan nih ya, jadi ini dengan catatan baru dipetik dari pohon, langsung dikonsumsi. Bukan didiemin juga, baru betik di pohon, disimpan dulu di rumah, nanti baru dikonsumsinya baru 2 minggu lagi atau bulan depan. Ya itu mah ada beda lagi kandungannya. Ya, flavonoid sudah banyak yang mengalami kerusakan. Nah, jadi memang di sini justru kokoa yang kita miliki ini kandungannya hampir mendekati dengan kandungan kokoa flavanol, kandungan flavanol pada kokoa yang masih baru dipetik dari pohon. Gitu. Jadi memang hampir sama, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda ya. Oke, selanjutnya dari Ibu atau Bapak Citra Irwanto ya. Selamat malam, Dokter Winda. Saya sekeluarga memang diwarisi dengan diabetes ya. Suami saya, ibu, ayah, dan ibu mertua diabetes. Kemudian saya mengkonsumsi Flavanol dari akhir September 2021 sampai saat ini. Awal pemakaian Flavanol gula darah 450 ya. Seminggu kemudian gula darah turun jadi 330 dan saat ini sudah 157. Cuman saya mau tanya apa dan bagaimana agar saya bisa normal kembali. Iya, nah di sini sebenarnya sudah cukup bagus Ibu Citra ya. Jadi sudah cukup bagus di mana di sini memang sudah ada progresnya ya. Sudah ada progres dari awal konsumsi sampai saat ini terus semakin mendekati kadar normalnya. Tapi memang ingat flavanol bukan obat diabetes. Ya, flavanol itu bekerjanya adalah membantu tadi ya, memperbaiki sel-sel tubuh kita, memperbaiki gembok-gembok yang ada di sel tubuh kita supaya insulin yang kita ada di dalam tubuh ini, di dalam darah itu bisa connect sehingga alaminya itu bisa kembali bekerja lagi. Perpindahan dari gula yang di dalam darah ke dalam sel. Tapi namanya memperbaiki gembok nggak instan, ya kan? Tidak instan, akan butuh waktu. Makanya seperti ini, seperti yang sudah Ibu alami, ini dia bertahap mengalami penurunan dari 450 menjadi 330, dari 330 menjadi 157. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ada progresnya. Ibu teruskan aja dosisnya ya. Dosis yang Ibu sudah konsumsi sekarang sudah cukup baik berarti buat Ibu. Ya, sudah bisa memberikan efek yang cukup buat Ibu. Jadi tinggal diteruskan aja dosisnya. Nanti bertahap dia akan kembali semakin lama semakin normal. Jadi tenang aja, diteruskan aja ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, berarti ini yang disebut dengan dosis sesuai dengan kebutuhan ya, Dok ya? Yap, betul.
Oke, baik. Kemudian dari Ibu Indawati ya. Selamat malam Dokter Winda dan Mbak Sinta. Halo Bu Inda, saya Diana Bu ya. Saya Indawati dari Sibolga mau tanya tentang konsumsi flavanol. Sudah konsumsi flavanol kok tensinya naik ya. Nah, itu gimana, Dok? Nah, ini tadi balik lagi sama ya, konsumsi flavanol bukan berarti menggantikan obat-obatan yang ada. Ya, jadi kalau umpamanya nih Ibu Indah selama ini ada konsumsi obat hipertensi. Nah, konsumsi flavanol bukan berarti nggak diminum obat hipertensinya, ya. Tetap diminum dulu obat hipertensinya. Kenapa? Karena tubuh ibu selama ini sudah bergantung dengan obat tersebut. Ya, nggak boleh langsung dilepas begitu aja. Ingat, flavanol bukan obat. Flavanol itu dia berperan untuk memperbaiki. Nah, namanya juga untuk memperbaiki, itu butuh waktu. Nah, sementara sedang diperbaiki, biarkan untuk yang menjaga kondisinya dulu adalah si obat-obatan tersebut, ya. Jadi biarkan obat-obatan tersebut menjaga terlebih dahulu, sementara si sel-sel tubuhnya itu kita bantu dengan flavanol untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah baik, baru pelan-pelan tugas untuk menjaga tensi itu akan di-take over kembali, dikembalikan dari si obat-obatan kepada si sel tubuhnya, sehingga nanti dengan begitu sudah bisa mulai lepas secara bertahap dari obat-obatan. Jadi bukan berarti jadi nggak minum ya, obat hipertensinya tetap diminum. Oke? Baik, terima kasih Dokter Winda. Ya, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Citra Irwanto ya. Saya ada luka dan gatal, udah saya alami 2 tahun dengan pakai flavanol hilang. Dan nggak gatal-gatal lagi dok ya. Cuma saya memang diet ketat untuk diabetes nih. Saya jadi sengsara karena saya kerja di kalangan makanan dan selalu makan dan makan. Iya, jadi memang ini menantang ya buat Ibu Citra ya, di saat pekerjaan justru malah membutuhkan kita untuk makan, tapi kondisi tubuh yang tidak mendukung seperti itu. Nah, ini sebenarnya harapannya adalah dengan Ibu Citra mengkonsumsi flavanol, diet Ibu jadi agak lebih ringan, nggak harus sampai ketat-ketat banget gitu ya. Jadi Ibu juga dietnya nggak jadi sengsara ya, tapi bisa lebih ke memang sudah berubah pola hidupnya gitu, pola dietnya yang berubah dengan alami. Tapi dengan apa, dengan kondisi yang lebih menyenangkan, lebih ringan karena sudah dibantu juga dengan flavanol gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda ya. Semoga cukup jelas Bu Citra ya. Kemudian dari Bapak Herianto, original yang mana? Artinya tidak ada original. Bedanya apa saja? Kenapa tidak usah ada perbedaan-perbedaan produk? Mungkin saya akan tampilkan ininya ya dok ya, tentang tadi produknya. Oke. Nah ini dia produk-produk dari FAI dok. Silakan. Iya, nah ini buat Bapak Herianto. Jadi kita memang ada 3 variasi produk ya, ada 3 variasi produk. Itu ada flavanol yang original. Flavanol original itu dia yang warna hijau ya. Itu dia tidak ada tambahan perasa manisnya lagi gitu. Jadi versi rasa yang benar-benar original, rasanya pahit. Nah, tapi kalau umpamanya nggak suka yang original, itu bisa yang pakai yang sweet. Nah, itu yang warna merah. Nah, flavanol sweet ini kita juga walaupun rasanya manis, tapi kita tidak menggunakan gula pasir, tapi kita menggunakan stevia. Jadi tetap aman bagi teman-teman yang diabetes. Nah, yang satu lagi yang terbaru itu kita ada flavanol DTM with L-arginine. Nah, seperti namanya DTM yaitu direct to mouth. Nah, bedanya dengan yang original dan sweet, kalau flavanol original dan sweet ini kan diseduh ya, diseduh dengan air baik air biasa, air dingin ataupun air hangat. Sedangkan flavanol DTM itu dia direct to mouth. Jadi Bapak bisa mengkonsumsinya langsung tanpa perlu diseduh. Nanti tinggal minum diletakkan di bawah lidah lalu diemut-emut aja sampai nanti terserap semua gitu. Jadi hanya perlu langsung ke dalam mulut tanpa harus menggunakan air untuk melarutkannya gitu. Itu aja sih perbedaannya ya.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Itu tadi adalah jenis atau varian-varian cocoa flavanol dari FI ya, Dok ya. Ada banyak sekali pilihannya. Bapak Ibu bisa konsumsi yang original, yang hijau, yang sweet, yang merah, atau yang flavanol DTM ya, yang ada warna goldnya. Oke, kemudian dari Bapak Bon ya, Diana dan Dokter Winda mau tanya lagi nih, kata banyak orang makan buah pisang, mangga, dan buah-buahan manis lainnya dapat menaikkan gula darah pada penderita diabetes. Apakah benar, Dok? Nah, kemudian kalau buah, apakah yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes? Bagaimana caranya kalau minum koko flavanol sehingga bisa menormalkan kadar gula darah terus? Nah, begini ya. Seperti tadi saya katakan, itu tidak hanya berlaku pada pasien diabetes, pada penderita diabetes, pada semua orang yang namanya mengkonsumsi buah yang manis ya, itu pasti menaikkan gula darah, ya kan? Nah, tapi perlu dicatat di sini, sebenarnya bukan tidak boleh pada penderita diabetes untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau buah-buah manis tersebut. Boleh-boleh aja kok pada dasarnya, asal tidak berlebihan. Itu pertama. Kenapa masih boleh? Karena rasa manis ya, rasa manis pada buah-buahan ini itu sifatnya masih masuk dalam kategori karbohidrat yang kompleks, di mana pada saat dikonsumsi dan dia masuk ke dalam tubuh, penyerapannya itu, pemecahan kadar karbohidratnya ini untuk menjadi gula, itu dia kompleks, sulit gitu. Sehingga kenaikan gula darahnya itu nggak langsung naik gitu, enggak ya, tapi bertahap. Jadi masih oke untuk pasien-pasien yang diabetes. Pada dasarnya masih nggak apa-apa. Berbeda kalau seandainya penderita diabetes itu minum teh manis ya dengan gula pasir. Nah, begitu gluk minum, itu gula darah langsung naik cepat. Nah, jadi paham ya perbedaannya di situ. Jadi sebenarnya makanya seperti tadi saya katakan, kalau memang pengen banget yang manis nih, aduh pengen banget nih makan yang manis, makannya buah ya, boleh kok makan buah ya, makan pisang, makan mangga boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan juga makan mangga sampai sekilo sehari ya, nggak, jangan segitu juga, cukup satu butir cukup gitu ya. Yang penting tidak berlebihan ya. Nah, nanti kembali lagi, sekali lagi saya tekankan, cocoa flavanol bukan obat ya. Jadi dia tidak langsung menormalkan kadar gula. Tapi yang dilakukan cocoa flavanol adalah memperbaiki si gembok-gembok kita tadi. Sehingga kalau gemboknya ada benar, perpindahan gula dari dalam darah itu bisa lancar untuk pindah ke dalam sel. Jadi nanti akhirnya menormalkan kadar gula siapa? Tubuh teman-teman sendiri, bukan cocoa flavanol. Ya, cocoa flavanol cuma bantu benerin yang bermasalah sehingga tidak bisa tubuh teman-teman untuk menormalkan kadar gulanya sendiri. Apa yang bikin nggak bisa menormalkan kadar gula? Karena gemboknya tadi bermasalah. Gemboknya bermasalah, nggak bisa dibuka pintunya. Nah, itulah yang dibantu sama cocoa flavanol. Nanti yang bikin turun kadar gulanya siapa? Ya tubuh teman-teman sendiri. Setelah si gemboknya udah benar. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dok Frida. Jadi pada dasarnya untuk penderita diabetes memang disarankan sebaiknya untuk menghindari karbohidrat sederhana ya, Dok ya, ya, dan konsumsi karbohidrat kompleks supaya tadi kalau kata dokter gula darahnya nggak langsung cut gitu ya, Dok ya. iya. Oke, kemudian dari Bapak Yudi Hook ya. Selamat malam, Dok. Apakah ada relevansinya antara obat kolesterol dengan ereksi, Dok? Tentu ada. Ya, jadi memang salah satu efek samping dari obat kolesterol itu justru adalah impotensi. Nah, jadi buat teman-teman ya, terutama yang bapak-bapak, nih kalau minum obat kolesterol itu bisa akan mengganggu ereksinya. Jadi malah terjadi disfungsi ereksi. Gitu. Kenapa? Karena memang obat kolesterol itu bisa menekan kadar kolesterol kan, di mana sebenarnya kolesterol pun itu justru dibutuhkan sebenarnya. Kolesterol sendiri itu dibutuhkan untuk membentuk hormon, di mana untuk ereksi itu juga dibutuhkan hormon. Nah, kalau kurang kolesterolnya, bikin hormonnya pakai apa?
Nah, terus kalau hormonnya nggak diproduksi, terus yang bikin supaya ereksi apa dong? Gitu ya. Makanya jadi bisa terjadi gangguan ereksi. Makanya sebenarnya itulah kenapa salah satu efek samping dari obat kolesterol malah jadi disfungsi ereksi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas Bapak Yudi ya. Mungkin bisa melakukan diet rendah kolesterol juga ya, Dok ya, supaya nanti bisa lama-lama menurunkan dosis obat kolesterolnya. Oke, kemudian dari Bapak Samsidar, selamat malam Dokter Indah, saya nitip pertanyaan nih dari klien. Sudah minum Flavanol sudah 3 kotak dok, ya. Keluhannya asam urat, kolesterol, hipertensi, sakit pinggang. Alhamdulillah semuanya sudah membaik. Hanya ditanyakan kenapa varisesnya membengkak dok. Apakah ada pengaruh dari konsumsi Flavanol? Terima kasih dokter. Iya, nah kalau untuk varisesnya sih sebenarnya enggak ya. Ketoprofen enggak berpengaruh untuk ke varises. Nah, di mana sebenarnya kalau varises ini kan lebih ke pembuluh darah vena dibandingkan pembuluh darah arteri. Di mana sebenarnya kalau ketoprofen justru dia sebenarnya lebih berefeknya di pembuluh darah arteri dibandingkan pembuluh darah venanya. Nah, di sini itu sebenarnya memang tetap harus diperhatikan ya. Jadi untuk varises itu kan sebenarnya juga ada apa yang bilangnya ya, ada terapi-terapi yang memang tetap harus dilakukan seperti pemakaian kaos kaki ya, membantu untuk menekan menekan apa namanya pembuluh darahnya, menyokong pembuluh darah, atau bisa juga jangan terlalu banyak berdiri ya, hal-hal yang memang harus dihindari pada saat teman-teman memang memiliki varises. Nah, jadi berarti seperti itu. Jadi boleh tetap minum ketoprofen, tapi bukan berarti tidak apa sih namanya melakukan terapi-terapi yang tetap seperti biasa tetap dilakukan. Jadi untuk seperti untuk varisesnya tetap bisa dibantu ya dengan menggunakan penyokong ya, penyokong seperti kaos kaki itu untuk menekan si pembuluh venanya atau varisesnya supaya jangan semakin membesar ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Bapak Samsidar untuk nanti penyampaiannya ke downline-nya ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Kamiatun ya. Selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Ibu. Mau tanya apakah anak usia di bawah umur 10 tahun bisa terkena diabetes? Dan luka yang tak kunjung sembuh, apa bisa memicu diabetes kalau umurnya 10 tahun? Dan berapa gram yang harus diberikan dok? Terima kasih. Iya. Nah, kalau umur 10 tahun itu diabetesnya itu bukan diabetes yang tipe 2, tapi diabetes tipe 1. Nah, seperti tadi yang sebelumnya saya katakan, jadi kalau diabetes tipe 1 itu justru dia memang terjadi cacat pada pankreasnya. Jadi terjadi kecacatan pada pankreas sehingga pankreasnya itu tidak sanggup atau tidak bisa cukup dalam memproduksi insulin. Nah, kalau seperti ini biasanya sih sebenarnya harus didetek ya, tidak bisa hanya kita lihat dari gula darah dan segala macam. Itu biasanya harus didetek dari dites pada pankreasnya sendiri bagaimana gitu. Nah, biasanya sih ini sebenarnya bisa jadi dikenali atau dicurigai bahkan memang di usia yang di bawah bahkan di bawah 10 tahun. Ya, sudah ketahuan biasanya dicurigai jangan-jangan ini diabetes tipe 1. Nah, ini bisa juga pada dasarnya kalau dari segi gejala hampir sama ya, juga dengan diabetes tipe 2, luka yang nggak kunjung sembuh, terus juga nanti bisa semakin membusuk, tapi bukan lukanya yang jadi memicu diabetesnya. Kebalik ya, tapi diabetesnya yang bisa memicu terjadinya apa namanya luka yang tidak kunjung sembuh. Jadi ingat, tadi kan diabetes adalah ibunya. Jadi bukan anaknya dulu yang memicu ibunya ya, ibunya memicu menghasilkan anaknya ya, jadi jangan kebalik gitu ya. Nah, tapi kalau untuk umurnya 10 tahun, itu pada dasarnya sih biasanya kalau di bawah 12 tahun, itu kita kasih dosisnya setengah dari dosis orang dewasa. Nah, tapi kalau tadi yang seperti orang dewasa itu kita kasihnya 3 kali 5 gram setiap hari, nah pada anak ini di bawah usia 10 tahun bisa diberikan 3 kali 3 gram saja. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga jelas ya, Ibu Kamiatun ya. Jadi memang diabetes jenisnya banyak ya, Dok ya. Tipe 1, tipe 2, gestasional, dan lainnya. Kemudian dari Bapak Yusuf nih, saya mau tanya, Dok, kalau makan nggak lama terus BAB, Dok.
Nah, ini bisa sembuh dengan minum cocoa flavanol tidak? Nah, sebenarnya ini sih nggak masalah sih ya. Sebenarnya nggak masalah kok, umpamanya kita habis makan, nggak lama terus BAB. Jadi dikatakan sebenarnya BAB itu bermasalah kalau seandainya itu konsistensinya itu cair. Nah, selama kalau umpamanya Bapak habis makan, nggak lama terus BAB, tapi konsistensinya tetap bagus, itu tetap bagus kok. Dalam artian, yang keluar itu, yang Bapak keluarkan itu bukan yang baru Bapak makan, tapi yang sebelum-sebelumnya gitu. Cuman karena tadi reaksi Bapak makan tersebut, reaksi asam lambungnya tersebut, itu malah bisa menstimulasi kontraksi pada usus, sehingga ususnya jadi apa namanya melakukan peristaltik dan mengeluarkan BAB yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kok dengan itu, ya. Jadi sebenarnya kalau itu sih uh, tidak terlalu berkorelasi ya dengan apa dengan kokoplavanol gitu. Saya sih tidak melihat itu suatu masalah sebenarnya gitu. Karena tergantung pada konsistensi pada BAB-nya sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi nggak ada masalah ya, Dok ya, kalau misalnya habis makan, BAB itu wajar ya, Dok ya? Nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian dari Ibu Eman ya. Selamat malam, Dokter Winda. Bagaimana flavanol untuk kasus miom atau serviks? Mungkin di sini serviksnya, ya, serviks ya, Dok ya. Mohon bantuannya, terima kasih. Iya, nah di sini kan memang salah satu peran kokoa-flavanol itu dia adalah sebagai antioksidan. Nah, di mana fungsi antioksidan itu dia selain untuk menstimulasi ya regenerasi sel, tapi dia juga bisa berperan untuk menekan aktivitas yang berlebih. Nah, di mana untuk kasus miom dan serviks ini terjadi aktivitas yang berlebih atau perkembangan yang berlebih dari sel-sel di apa namanya di rahim ataupun di serviks ya di uterus atau di serviksnya. Jadi terjadi perkembangan sel yang terlalu agresif gitu ya, terlalu agresif. Nah, di sini kokalflavanol di mana manfaatnya sebagai antioksidan bisa membantu untuk menekan perkembangan tersebut. Selain itu juga kokalflavanol juga bisa membantu untuk menekan produksi hormonal yang juga berlebih di mana biasanya miom dan serviks itu juga salah satu pemicunya adalah faktor hormonal gitu. Jadi dia bisa menekan dari dua sisi, menekan perkembangan miom dan serviksnya dan juga menekan dari produksi hormon yang memicu miom dan serviks tersebut. Jadi perannya lebih ke sana. Tapi tetap tidak menggantikan terapi dokter ya. Jadi ini sifatnya adalah pendamping. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jelas sekali ya, Dok ya, jawabannya ya. Kemudian dari Bapak Iwan, Mbak Diana nanti rekaman untuk acara ini bisa di-share kah? Oke, baik. Saya jawab ya, Dok ya. Untuk Zoom kita, Bapak, ya, baik seminar kesehatan maupun bisnis preview, kami selalu share di YouTube kami, Pak. Jadi nanti Pak Iwan bisa membuka YouTube kami di Forever Healthy Indonesia, ya. Di situ ada banyak seminar kesehatan Dokter Winda dengan judul yang macam-macam ya, Dok ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membuka pertanyaan nih dengan menyalakan mikrofon untuk satu orang. Ya, boleh ya dok ya untuk satu orang ya dok ya. Boleh. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Selamat malam. Malam. Halo, Halo, ya. halo, Malam. selamat malam Pak Yusuf. Malam. Iya, Ini mau tanya, saya dulu kan pernah gagal ginjal di usia 17. Terus sekarang udah sembuh dan tidak pernah kambuh. Cuma untuk menjaga ini juga bisa juga ya untuk Maaf, Bapak kurang jelas suaranya. ini Kecil saya suaranya. apa itu saya lepas nanti. Apa saya dulu kan pernah gagal ginjal. Ya. Ya di usia 17 dulu itu gagal ginjal terus bisa sembuh, terus memang yang kanan ini terasa agak nggak enak itu loh, itu bisa juga untuk untuk memulihkan lagi. Iya, nah itu memang bisa Pak.
Bisa. Jadi kan Bapak kan mungkin dulu pernah ya ada penyakit yang akibatnya mengakibatkan gagal ginjal pada saat itu. Nah, Ya, cuman memang masih bisa disembuhkan. Ya, cuman sampai saat ini Bapak ngerasain masih ada seperti rasa kurang nyamannya gitu ya Pak ya, iya, di ginjal yang sebelah kanan ya. iya. Nah, iya. Betul. Jadi memang walaupun Bapak sudah sembuh dari yang kejadian gagal ginjal waktu 17 tahun yang lalu, tapi masih ada sisa kerusakan yang ada. Nah, jadi masih ada sisa kerusakannya. Nah, ini bisa jadi pun seiring waktu, nih kita nggak tahu nih dari waktu Bapak umur 17 tahun sampai saat ini Bapak menjaga kesehatannya seperti apa. Tapi bisa jadi juga karena juga mungkin faktor usia, gaya hidup ya. Ini si si ginjalnya yang kemarin sempat rusak itu bisa mulai yang tadi sempat rusak terus udah mulai membaik, mulai rusak kembali. Bisa Bapak bantu jaga dengan kokolflavanol. Jadi dengan cara apa? Tadi kokolflavanol dia itu bisa membantu untuk meringankan kerja ginjal, Pak. Jadi ginjal itu kan nanti kan dia perannya itu adalah untuk menyaring ya, menyaring darah. Nanti setelah dia saring yang harus dibuangkan di keluarga yang masih bagus itu diputar balik lagi ke dalam aliran darah. Nah, jadi di sini peran penyaringan ini bisa dibantu diperingan dengan kokoaflavanol supaya saringannya lebih mudah gitu. Supaya dia bisa lebih mudah untuk membuang tadi yang racun-racun supaya kerjanya lebih enteng lah gitu ya. Kerja si ginjalnya ini lebih enteng itu bisa dibantu dengan kokoaflavanol gitu. Nah, kalau untuk minum tapi baiknya tetap Bapak evaluasi juga ya, Bapak cek juga kontrol ke dokter secara teratur 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk tetap memantau perkembangan dari ginjal Bapak juga ya. Oke, baik. Pak Yusuf? Halo, Pak Yusuf? Iya, Ya, gimana Bapak untuk jawabannya? sudah. Nah, ini cukup jelas. Oke, baik. Terima Oh, kasih, Pak memang dulu Yusuf. itu dari ini mah kronis awalnya itu. Mah Oke. kronis yang 5 tahun itu akhirnya berimbas ke ginjal saya yang nggak berfungsi ya. Iya, Sehingga itu mah kronisnya sudah nggak pernah kambuh sama sekali. syukurlah kalau gitu. Berarti kan sekarang tinggal Bapak menjaga aja ya. Iya. Menjaga dari sisi mahnya, lalu juga menjaga juga untuk ginjalnya supaya tetap sehat. Ya, nanti Yang Bapak boleh juga sih untuk antisipasi Bapak minumnya yang Cocoa Flavanol DTM. Itu dia lebih bagus kalau untuk antisipasi kalau seandainya Bapak punya mah. Atau kalau Bapak lebih sukanya tetap yang original atau sweet juga boleh, tapi nanti diatur minumnya setelah makan ya. oh iya, iya. Oke, baik. Terima kasih ya, Dokter Winda. Dan terima kasih juga Pak Yusuf ya. Semoga Pak Yusuf selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Oke, baik. Karena waktu kita juga sudah jam 9:08 Dok. Saya akhiri saja ya Dok ya seminar kesehatan hari ini. Oke. Oke, baik. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan ya, Dok ya. Nanti jika Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa datang ke kantor ya, langsung seminarnya langsung secara offline di hari Selasa jam 2 siang. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di seminar kesehatan online-nya di hari Kamis jam 8 malam. Baik, Bapak Ibu tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap konsumsi Cocoa Flavanol setiap hari. Saya Diana. Saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Salam, thank you Dr. Winda. Thank you Diana. Terima kasih Pak Adi. Thank you. Selamat ya. Terima kasih Bu Dea. Halo semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat Mbak istirahat. Diana, selamat beristirahat. Coba begini.